Jadi rezim Prabowo ternyata merupakan kelanjutan atau kontinuasi belaka dari rezim bobrok Jokowi. Salah-salah dengan gaya serba gerusa-gerusu dan gedebak-gedebuknya, dan maaf sambil nampak ngos-ngosan, saya khawatir masa depan Indonesia di bawah Prabowo Subianto bisa lebih terpuruk lagi. Jadi ini bisa, belum tentu. Ya mudah-mudahan saya salah atau keliru. Masalahnya Mulyono terus saja menempel atau melekat dengan Prabowo. Dan cukup jelas dalam partnership Prabowo-Jokowi, Jokowi menjadi partner yang senior. Wibawa Jokowi buat Prabowo jauh lebih besar karena Prabowo adalah partner junior. Saya agak terkesan melihat Pak SBY, Jokowi sama Prabowo itu ada di sebuah panggung. Saya lupa di mana panggungnya itu. Kesempatan apa saya juga lupa. Ya. Tetapi ketika tiga tokoh itu mau turun, maka Prabowo itu ketika menyalami Jokowi itu membungkuk badannya. Ya. Jadi tadi seperti saya katakan dia kan juniornya. Ya. Sangat hormat, taat ya, kepada Jokowi. Nah sementara ketika Prabowo mau menyalami Pak SBY yang sukses jadi presiden 10 tahun, tidak banyak masalah, itu saya nggak tahu mengapa body language-nya itu ya Pak Prabowo itu hanya begini saja ya, sampai membungkuk. Nah, jadi saya bukan ahli membaca bahasa tubuh, tapi orang awam seperti saya melihat seperti agak aneh. Ya itu tafsir banyak orang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ya tadi begitulah komentar Mbak Amin ya, terkait pemerintahan Pak Prabowo dan juga Gibran. Beliau tampaknya sekarang udah mulai pesimis pesimis atau bahkan mulai nyerang Pak Prabowo ya. Sebenarnya kita tahu ya kalau Pak Amin Mbah Amin ini ya sebelum ini ya beliau ini kan sangat semangat banget mendukung Pak Prabowo, memberikan support luar biasa. Tapi di satu sisi Mbak Amin ini ogah lah sama Pak Jokowi. Karena entah karena apa beliau itu seperti punya dendam sama Pak Jokowi. Dari 2014 kagak pernah berhenti nyerang Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi udah sampai pensiun. Tapi kini kelihatannya pupus harapan yang Mbah Amin untuk memisahkan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Apalagi kalau kita dengar tuh di HUT Gerindra itu Pak Prabowo itu lantang banget bilang hidup Jokowi. Makin tampak kemesraannya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan makin solid. Bahkan memberitahu kepada lawan-lawan politik atau pembenci Pak Jokowi ya bahwasannya gue kagak bakalan ninggalin Pak Jokowi karena menurut Pak Prabowo mungkin jasanya Pak Jokowi itu sangat besar kepada beliau. Terutama beliau di dalam pemerintahan juga ngelihat apa sih pikiran Pak Jokowi untuk Indonesia. Dan ternyata ketika beliau jadi menteri itu, beliau melihat apa yang dilakukan Pak Jokowi itu emang benar-benar kerja untuk Indonesia, untuk masyarakat Indonesia, bukan untuk pribadi, keluarga, ataupun golongan. Itu yang Pak Prabowo lihat dari Pak Jokowi ya. Kalau misalkan kita lihat momen-momen rekaman pada saat Pak Prabowo dan Pak Jokowi berkompetisi memang sangat keras dan Mbah Amin ini ada di posisinya. Mungkin kalau kita lihat tuh ya, Mbak Amin ini
sebagai kompor juga, kompor Pak Prabowo untuk marah-marah, mencak-mencak. Tapi gini, sepertinya Pak Prabowo enggan lah ngedengar apa kata Mbak Amin. Udah antep aja lah nih aki-aki gitu. Ya, tapi bagaimanapun kita tetap menghormati Mbah Amin. Historinya, jejaknya sebagai tokoh reformasi harus diapresiasi juga bagaimanapun. Tapi beliau sekarang ini kan sudah tua ya. Butuh pengganti yang lebih kritis, kritisnya lebih mantap lah untuk bangsa gitu. Bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau kita lihat kan ya, selama ini Mbak Amin tuh dan beberapa pembenci Pak Jokowi kan inginnya memisahkan Pak Jokowi, memisahkan Prabowo dengan Pak Jokowi itu pengen banget. Artinya kalau kita lihat dasarnya kan beliau bukan untuk Indonesia, tapi untuk pribadi, pribadi sendiri, keinginan pribadi sendiri. Dan itu menurut gua sebagai tokoh bangsa harusnya ngelihatnya nggak begitu. Biarin aja Prabowo sama Jokowi terus solid nggak apa-apa. Tambah digandeng, gandeng Pak SBY atau presiden-presiden lain. Bahkan Pak Prabowo sendiri menghargai Ibu Mega. Jadinya artinya di mata Pak Prabowo itu semua presiden sama. Bukan karena sesuatu hal yang personal, bukan. Tapi ini demi Indonesia yang lebih baik. Nah, tadi apa ya kata Mbak Amin kalau kita lihat kan ya sepertinya Mbak Amin udah pupus lah harapannya untuk memutus hubungan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Akhirnya beliau bilang sama aja nih rejim. Ya, tapi berita terbaru ya, kabar terbaru nih ada eh, Hashim ya, itu saudara dari Pak Prabowo ya. Beliau berkunjung ke Solo. Ngapain? Ya, ngobrol-ngobrol lah masalah bangsa katanya. Ya, tapi ini ada pandangan menarik ya dari Pak Simon John. Kenapa Pak Hasim datang memenuhi undangan dari Pak Jokowi datang ke Solo? Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Teman-teman, kedatangan Hasim Joyo Hadikusumo ke kediaman Jokowi di kota Solo itu bukanlah kedatangan biasa. Nampaknya ada pesan politik dan misi yang dibawanya, yang itu berasal dari sang kakak yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pertanyaannya adalah apa pesan dan misi yang diemban oleh Hasim dari Prabowo Subianto? Ada banyak spekulasi yang muncul dan bisa membuka ruang tafsir tersendiri terkait dengan apa misi yang dibawa oleh Hasim ketika ia datang ke kediaman Jokowi di kota Solo. Saya ingin memberikan salah satu tafsiran itu adalah bahwa yang dibawa oleh Hasim sebagai orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto dalam misi kedatangannya ke kediaman Jokowi itu tidak bisa dipisahkan dari pernyataan seorang Joko Widodo yang belum lama ketika ia mencoba memberikan makna sekaligus apa yang kemungkinan akan terjadi ke depan seputar afiliasi dan arah politik dari Jokowi. Apakah memang akan ada kemungkinan Jokowi untuk mendirikan partai politik, ataukah apa yang dikatakan oleh Jokowi bahwa partai super TBK atau partai super terbuka yang dimaksud Jokowi itu adalah apa yang sudah ada dalam praktek yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Itulah yang ia sendiri katakan bahwa partai super terbuka atau partai super TBK itu dalam banyak hal sudah dipraktekkan oleh PSI. Hanya saja menurut Jokowi ada hal yang harus dimodifikasi agar benar-benar partai Super TBK yang itu ada pada PSI itu benar-benar menjadi partai yang diidealkan oleh seorang Joko Widodo.
Nah, inilah rupanya yang kemudian menjadi sesuatu yang menggelisahkan dalam suasana politik tanah air kita. Paling tidak, sepak terjang politik seorang Jokowi semakin lama semakin menunjukkan eksistensi dan keberadaannya secara nyata. Apa yang disinyalkan ini sekaligus memberikan pesan bahwa Jokowi sudah tidak akan main-main lagi dan tidak mau dipermainkan oleh suasana politik hari ini yang membuat Jokowi selalu diposisikan sebagai pihak yang menjadi sumber masalah, dan serangan-serangan terhadap Jokowi dan keluarganya itu salah satu alasan mengapa Jokowi mengambil langkah-langkah politik yang konkret dengan memperjelas bahwa Partai Super TBK yang ada itu sudah terwujud dalam diri PSI dan perlu modifikasi di sana-sini agar maksud yang diharapkan oleh Jokowi itu benar-benar terimplementasi pada partai PSI yang menurut Jokowi bisa menjadi kendaraan politiknya ke depan. Inilah yang kemudian ditangkap oleh Prabowo Subianto yang secara ideal sangat berharap bahwa seorang Joko Widodo itu bisa melabuhkan dirinya dalam kendaraan institusi politik, partai politik, ke dalam partai Gerindra bersama dengan dirinya. Itu juga sekaligus harapan dari Prabowo agar Gibran Rakabuming Raka, yang hari ini kita harus jujur katakan tidak ada kendaraan politik yang ada di belakang dan menjadi pendukung seorang Gibran Rakabuming Raka. Posisinya yang lemah inilah yang juga ditangkap dan sekaligus menjadi harapan dari keluarga besar Partai Gerindra agar Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka melabuhkan diri mereka masing-masing ke dalam kekuatan Partai Gerindra. Dan pesan yang disampaikan oleh Prabowo kepada Hasyim ketika datang ke kediaman Jokowi adalah agar bisa dan mau merayu Joko Widodo untuk merayu juga Gibran agar mereka berdua melabuhkan diri mereka memperkuat Partai Gerindra. Dan karena itu ini sekaligus memberikan pesan bahwa ada yang sedang disiapkan oleh Partai Gerindra, paling tidak oleh sang ketua umum yaitu Prabowo Subianto sendiri, untuk memberikan konsesi-konsesi politik yang menguntungkan bagi Joko Widodo kalau Joko Widodo mau bergabung bersama Partai Gerindra. Tugas dan misi Hasyim Joyo Hadikusumo tentu saja tidak mudah, karena apa yang sudah dikatakan oleh seorang Jokowi terkait dengan arah politiknya ke depan, apakah memang akan berlabuh ke dalam PSI atau akan mendirikan sebuah partai politik tersendiri, itu tentu saja membuat publik tanah air kita, termasuk Hasyim Joyo Hadikusumo, harus memberikan kalkulasi politik yang tidak main-main. Karena apa? Karena gerbong di belakang Jokowi dalam analisis politik siapapun itu adalah gerbong politik yang sangat besar. Dan siapapun yang kemudian menjadi labuhan dari arah politik Jokowi, termasuk ketika akan melabuhkan diri pada PSI, maka PSI akan mendapatkan keuntungan dan manfaat politik yang sangat besar. Kita masih menunggu apakah misi dari Hasyim Joyo Hadikusumo ini benar-benar berhasil membuat seorang Jokowi pada akhirnya ingin melakukan proses politik dengan melabuhkan dirinya bersama dengan Partai Gerindra, ataukah seorang Jokowi memang punya kalkulasi politik yang berbeda, yaitu dengan memperkuat PSI dan membuat PSI kemudian menjadi partai modern yang terbuka seterbuka-terbukanya. Tidak ada kekuatan politik apapun, termasuk keluarga siapapun, yang menjadi pemilik utama satu-satunya dalam partai politik ini. Ya, begitulah sobat-sobat APKT Om Simonjon. Pandangannya ternyata karena partai politik. Pak Jokowi mau kemana nih? Ceritanya kalau kata Bapak Simonjon itu Pak Jokowi itu
pengen diajak dirayu-rayu sama Pak Hasim. Tapi kalau keterangan Pak Hasim sebenarnya sih ya berbicara kebangsaan. Solusi bagaimana bangsa ini bisa lebih maju lagi. Tapi itulah pandangan Bapak Simon John ya, yang menurut gua beliau ini ya cakap-cakap aja lah berpandangan lah. Dan beliau menurut gua juga orang terdepan yang memberikan pandangannya secara bagus lah ya, terutama pandangannya terhadap politik dari Joko Widodo. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.